Perkenalkan, nama saya Novia Santi dari SD Negeri Cukir 1, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, angkatan 2. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di SD Negeri Cukir 1 dalam rangka penilaian uji kinerja mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi siklus air pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah hari ini buat Bu Santi semuanya pada semangat ya. Marilah kita buka pelajaran ini dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Baik anak-anak, kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa ya? Coba dilihat temannya. Alhamdulillah hari ini semua pada semangat dan sehat ya. Jadi semuanya lengkap dan tidak ada yang absen ya. Baik, sekarang giliran Pancasila siapa hari ini? Reza. Silakan maju di depan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
buat kemarin. Kira-kira apa ya? Ayo. Yang pertama, ketika pembelajaran kita harus pintar, tertib ya. Yang kedua, apa? Ya, ketiga ini bertanya, angkat tangan dulu. Satu lagi apa kemarin? Ketika mau izin, harus bilang ya. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita nyanyi dulu ya. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terlihat. Cobalah tengok dan ranting, pohon dan kebun rasa semua. Sudah, ini tepuk tangan untuk kelas 5. Baik, karena kita sudah memasuki musim penghujan, apakah ada yang tahu ya kenapa bisa ada hujan? Ada yang tahu tidak? Tahu? Oh iya. Baik, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyusun dan menganalisis terjadinya siklus air dengan memanfaatkan media diorama. Nah, diorama itu adalah alat peraga berupa bahan dari kardus ya, nanti diberi buku ketika nanti kalian melakukan praktik. Materi hari ini adalah materi tentang siklus air. Siklus air ini berkaitan dengan cara kita menjaga ketersediaan air. Bagaimana caranya agar air itu tidak habis. Pembelajaran ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita nanti nggak pernah belajar siklus air, kita tidak akan paham bagaimana cara bisa terjadi hujan. Nah, itu kita belum tahu kalau kita tidak melakukan pembelajaran ini ya. Satu kali tepuk semangat. Baik. Nah, coba kita lihat video berikut ya. Orang pernah berpikir dan bertanya-tanya, kenapa ya air di bumi tidak pernah habis? Dari mana datangnya air itu? Pertanyaan pertama yang mungkin bisa terjawab adalah, dari mana air berasal? Bumi menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak di dalamnya. Air di bumi juga bisa berasal dari lapisan atmosfer, gunung berapi, laut dan samudera, sungai dan danau. Lebih dari jutaan tahun, air terus melalui proses pendauran ulang. Proses ini yang menyebabkan bahwa air yang ada di bumi bisa terus digunakan. Lalu mengapa air di bumi tidak pernah habis? Dalam hal persediaan air, bumi memiliki keistimewaan dalam hal menyimpan persediaan air. Menurut seorang vulkanologis yang bernama Jim Webster, bumi sangatlah efisien dalam hal menyimpan air dalam jumlah yang besar. Air melalui penguapan ke udara melalui atmosfer, tapi kecil kemungkinannya untuk bisa menuju keluar atmosfer. Hal ini dikarenakan suhu di ketinggian atmosfer tertentu sangatlah tinggi yang menyebabkan uap air berubah menjadi kristal. Karena adanya gaya gravitasi, kemudian kristal tersebut turun lagi ke bumi. Nah, air yang turun ke bumi dalam bentuk hujan ini akan terserap kembali ke dalam bumi dan kemudian disimpan oleh bumi kembali. Kejadian ini merupakan sebuah siklus yang bisa disebut dengan siklus hidrologi, di mana siklus ini berjalan sepanjang waktu tanpa pernah berhenti. Suplai air di bumi memang sangat banyak dan mungkin tidak akan pernah habis, tapi ada satu hal lagi yang harus menjadi perhatian kita semua. Stok air di bumi memang sangatlah melimpah, tapi perlu diingat bahwa air bersih tidak selalu tersedia. Pada kenyataannya, akses air bersih hanya ada di beberapa negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Tidak semua wilayah di bumi ini memiliki reservoir yang baik atau proses siklus air yang baik. Ada beberapa tempat yang sangat jarang terjadi hujan, sehingga menyebabkan kekeringan dan menjadikan tempat tersebut kekurangan air bersih. Beberapa fenomena seperti angin dan aliran sungai juga merupakan faktor yang menentukan aliran atau suplai air. Jadi walaupun air di bumi ini hampir sama jumlahnya dari tahun ke tahun, tapi di beberapa tempat jarang bisa terjangkau air, terutama air bersih. Lebih dari 1 juta penduduk di dunia hidup tanpa suplai air bersih yang cukup. Mereka kekurangan pasokan air bersih. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca juga mempengaruhi dan berkurangnya pasokan air bersih yang ada di dunia.
Beberapa sumber air bersih mulai berkurang di beberapa titik di negara yang sebelumnya memiliki sumber air bersih. Jadi kesimpulannya, pasokan air di bumi ini tidak akan habis karena adanya sebuah siklus yang terjadi secara alami. Siklus ini disebut dengan siklus hidrologi, di mana proses berjalannya air akan selalu kembali ke bumi, disimpan, dialirkan, dan juga bisa digunakan oleh manusia. Menjaga reservoir air juga merupakan tugas kita sebagai manusia, karena jika tidak menjaga dengan baik, proses hidrologi ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan bisa menimbulkan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor. Baik, setelah kalian mengamati proses terjadinya atau proses adanya air, itu kira-kira apa yang dapat kalian petik dari sana? Kira-kira air itu habis apa enggak ya? Iya, air itu tidak akan habis ya, karena ada siklusnya, ada proses perputaran airnya. Nah, ini nanti Bu Guru memberikan kalian media diorama ya. Baik, sekarang ini satu kelas karena ada 12 anak. Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok cerdas, ini kelompok pintar, ini kelompok jenius ya. Ingat-ingat kelompok apa ini? Cerdas, pintar, jenius ya. Ini adalah media siklus air ya. Ini namanya diorama. Nah, ini terbuat dari bahan kardus dan kertas origami. Saya beri satu-satu ya. Ini nanti kalian harus tempel-tempel gambar ini dan kalian deskripsikan. Ini berisi kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari. Sekarang ini Bu Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini lembar ini berisi beberapa masalah dalam pembelajaran siklus air ya. Nanti tugas kalian adalah menyelesaikan dengan kelompok kalian ya. Silakan. Kelompok pintar, kelompok cerdas. Cara mengerjakan lembar kerja itu mas. Cara mengerjakan lembar kerjanya itu kamu tulis nama anggota kelompok ya. Silakan dipilih ketuanya. Nah, ketua nanti bagian membagi tugas-tugas masing-masing anggota ya. Kamu bagian apa? Bagian menulis, kamu bagian menepet gitu ya. Jadi semua aktif mengerjakan ya. Silakan ditulis dulu nama anggotanya. Baik, cara penggunaan media itu nanti kamu gunakan, kamu analisis ya, mana yang termasuk proses evaporasi, mana yang termasuk kondensasi, mana yang termasuk presipitasi, dan mana yang termasuk infiltrasi. Silakan dikerjakan masalah yang ada di LKPD-nya. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Yang bagian ini sudah ditulis. Nah, ini ditulis dulu. Kamu tulis di sini. Ini prosesnya apa aja nantinya. Namanya apa aja? Kamu tulis di sini. Silakan pakai pensil atau pensil.
sudah dibagi tugasnya anggotanya. Nah, sudah. Nah, sebelum itu bagian gambar itu sebelum kalian tempel, kalian tulis dulu judulnya apa. Sudah ya, sudah. Tulis judulnya di sini, kemudian kamu tempel, silakan. Kemudian kamu analisis, kamu deskripsikan kira-kira apa yang dilakukan di situ. Ya. Caranya bagaimana dia menjaga ketersediaan air. Sudah paham? Baik, silakan dikerjakan. Nanti satu kelompok diskusi ya, diskusi tahapan siklus air ya. Jadi semuanya harus bicara materi depannya. Sudah? Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah, mari kita tepuk semangat dulu ya. Satu kali tepuk semangat. Baik, sekarang kita ini waktunya presentasi ke depan ya. Silakan kelompok jenius, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jenius akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok jenis ini menyatakan bahwa air dari laut dan daratan terkena sinar matahari itu menguap jadi uap air ke atas ya, sehingga disebut apa? Evaporasi ya. Kemudian apa? Ya, perubahan uap air menjadi butiran sehingga membentuk awan ya Mbak. Dinamakan apa ini ya? Kemudian tahapnya yang sini, tahap selanjutnya ya kondensasi sekarang dulu. Ya, awan mengalami proses pencairan karena ada suhu yang tinggi di atas sana ya. Jadi butiran tadi mencair sehingga menjadi hujan. Lanjut Pak. Sekarang lanjutnya presentasi. Jadi air tadi turun ke bumi ya, sehingga air turun ke bumi karena tadi ada proses pencairan ya, gitu ya. Nah, lanjut. Karena di sini awan mengalami proses pencairan tadi, jadi mengakibatkan turunnya hujan disebut presipitasi ya. Ya. Air hujan yang jatuh tidak semua jatuh di permukaan bumi. Sebagian air itu akan mencari jalan menuju pori-pori tanah. Mereka menjadi air tanah. Kemudian air yang ada di dalam tanah akan keluar melalui suhu. Baik, karena proses siklus air tadi sudah dipresentasikan kelompok jenius. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Cara menghemat air. Sedang mematikan keran. Setelah cuci tangan, dimatikan keran air. Kegiatan sedang mandi. Cara menghemat. Mandi menggunakan air yang sedikitnya. Kegiatan dimatikan terus toilet. Cara menghemat. Setelah selesai memakai toilet, nyalakan terus selalu dimatikan. Selanjutnya tentang cara menghemat air. Manfaat. Bisa tahu tentang cara menghemat air. Kelompok jenius menuliskan 4 cara menjaga ketersediaan air. Yang pertama adalah gambar apa itu? Ya, mematikan keran ketika tidak dipakai. Itu cara menjaga agar air tidak cepat habis. Ketika sedang mandi, kalian harus menghemat air. Jadi mandinya tidak usah memakai banyak air ya. Ketika sudah selesai mandi, segera dimatikan kerannya ya. Matikan terus ya. Itu dimatikan ketika tidak dipakai agar tidak membuang-buang air ya. Ya, yang keempat itu caranya adalah mempelajari cara menghemat air apa saja. Itu tugas yang kedua kelompok jenius. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok jenius.
Kelompok terkompak ya. Baiklah, setelah melakukan pembelajaran ini, marilah kita melakukan tes formatif ya. Silakan nanti dikerjakan sebisa kalian. Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Silakan diisi nama, nomor absen. Kira-kira soalnya berapa semuanya? Baik, karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Kira-kira hari ini pelajarannya menyenangkan apa tidak? Apakah kira-kira nanti untuk pertemuan selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi? Tapi ya baik. Hari ini kita sudah belajar siklus air ya. Ada berapa tahapan lagi? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat apa? Jadi keempat tahapan itu harus dihafalkan ya agar kita mengetahui proses siklus air atau siklus hidrologi ya. Baik. Sudah mempelajari tahapan dalam siklus air. Marilah kita simak ya. Kita simak tahap-tahapan dalam siklus air dan bagaimana cara menjaga ketersediaan air. Silakan disimak baik-baik. Siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kami tak sempat belajar kenapa air untuk setiap apa tidak pernah habis. Itu karena terjadi siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut ulasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali masuk ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan fermentasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, gunung, dan danau mengalami penguapan akibat panas dan matahari. Proses masuk ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Oleh air dari permukaan bumi akan naik ke udara menjadi awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan yang seperti air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke bumi. Berikutnya, detik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke sekitarnya. Presipitasi itu terjadi secara otomatis. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan siklus air di bumi sebenarnya rusak dan berubah menjadi konsekuensi. Meskipun begitu, kita masih harus menyimak sekitar air dengan cara menghentikan air sebagai kesempatan bisa kebocoran air dan melanjutkan dengan air. Kemudian soal pelajar untuk berani. Di sini ada latihan soal buat pelajar. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, untuk komentar ya. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian mempresentasikan tadi sudah bagus ya. Kelompok cerdas presentasinya juga bagus. Kelompok pintar juga bagus ya. Urutannya sudah lengkap. Kelompok jenius juga semakin lengkap.
Jadi semua tahapan siklus air sudah ada di dalam presentasi. Kemudian cara menjaga ketersediaan air juga lengkap ya. Baik, karena kita sudah selesai, mari kita nyanyi dulu ya waktu siklus air ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perubahan air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut, sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air turun ke bumi, itu presipitasi, basah ke tanah, itu infiltrasi, itu tahap siklus air di bumi. Baik, teman-teman kelas 5. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali tepuk semangat. Baik anak-anak, kita siap-siap berdoa ya. Kita siap-siap pulang ya. Baik, silakan dirapikan dulu alat-alatnya. Anda sudah melakukan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang apa? Baik. Nah, sebelum belajar, kamu belajar sendiri di rumah ya, agar bisa pembelajaran di sekolah lebih lancar ya. Baik, kita berdoa dulu ya. Bersiap gerak. Berdoa baik. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Satu kali tepuk semangat. Masih semangat ya? Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi kelompok jenius ya, yang paling kuredo ya. Baik, sekarang kelompok jenius dulu pulang. Kelompok pintar.